Halo teman-teman, kembali lagi bersama Wayang Fabel.
Kita kali ini kedatangan tamu dari Yogyakarta, yaitu Romo Jono. Siapakah dia? Mari kita berbincang-bincang dengan beliau. Come on. Halo teman-teman, kita sudah bersama Romo Jono di sini. Sapa dulu mungkin sahabat Wayang Fabel di rumah atau dimanapun kita berada. Monggo Romo Jono. Halo sahabat Wayang Fabel. Siang sahabat Wayang Fabel se-Nusantara. Ya mungkin bisa diceritakan dulu latar belakang Romo Jono, mungkin dulunya kayak gimana sampai sekarang seperti apa. Ini yang agak panjang ini nanti ya. Saya kecil hidup di lingkungan Beteng Kraton, di mana pada masa kecil saya itu dulu banyak cerita tentang binatang yang mungkin kalau di zaman sekarang sudah mulai hilang. Pada masa kecil saya itu banyak sekali sering kita mendengar cerita-cerita tentang misalnya kancil nyolong timun, kemudian kancil yang berseteru dengan harimau, yang kemudian dia bisa menipu dengan pusaka bendenya Nabi Sulaiman dan sebagainya. Tapi cerita-cerita itu sekarang mulai, saya kira anak-anak sekarang tidak mengenal cerita semacam itu. Nah, kehidupan itu saya jalani, saya alami pada masa kecil. Saya mengamati pada masa sekarang hal-hal seperti itu sudah dibilang. Nah, saya sangat senang sekali sebetulnya mendengar bahwa beberapa waktu lalu telah launching adanya Wayang Fabel ini yang menurut saya sangat-sangat bermanfaat bagi pendidikan budi pekerti untuk anak-anak. Nah, saya berbahagia diaturi ke sini untuk ya berbagi cerita seperti ini, bahwa saya bukan seorang budayawan juga tidak. Saya lebih sebetulnya kalau pendidikan formal saya teknis ya, saya orang teknik, tetapi saya sangat menyukai, sangat mencintai budaya yang ada di Nusantara ini, terlebih terkait dengan banyaknya pendidikan budi pekerti terhadap kehidupan yang dalam dunia pendidikan sekarang banyak sekali sudah mulai bisa dibilang sulit menemukan itu. Jadi Wayang Fabel ini sangat luar biasa. Nah, di sini saya kebetulan sudah ada contoh salah satu Wayang Fabel yang diceritakan Romo tadi, yaitu kancil. Mungkin bisa diberi pandangan Romo, bagaimana karakter ini menggambarkan kehidupan anak kecil itu sudah sesuai atau belum, seperti itu. Semoga. Ya, saya kira ini sangat bagus sekali ya, bentuk wayang dengan fisik yang seperti ini. Seorang anak-anak akan mudah untuk mengenali bahwa oh itu kancil, lalu kemudian nanti tinggal kepandaian si dalang tentunya ya, bagaimana menggambarkan karakter si kancil ini. Banyak di dalam cerita tentunya ya, karena sang dalang ini sangat berperan besar bagaimana membedakan antara misalnya kecerdikan dengan keculasan. Dia pandai menipu sebetulnya, tapi dalam rangka kecerdikannya sebetulnya si kancil ini. Nah, gambaran-gambaran itu dalam cerita yang dulu pernah saya dengar semasa kecil itu sangat mengenal sebetulnya, bagaimana kita menghadapi seekor kancil bukan seorang ya, seekor kancil menghadapi harimau misalnya. Kemudian bagaimana seekor kancil menghadapi Pak Petani, di mana dia harus mencuri timun pada waktu itu. Kalau kita hanya pada konotasi mencuri, tentu itu adalah sesuatu yang buruk. Tetapi kodratnya dia harus makan. Nah, budi pekerti yang semacam ini kan bisa digali. Nah, ini kepandaian dalang nanti ya.
yang harus bisa Membawakan. membawakan kepada penonton, sehingga anak-anak mengerti bedanya mencuri dalam konteks itu gitu. Jahat Dan iya, Robin Hood lah katakanlah Iya. seperti itu misalnya. Tetapi ini dalam rangka untuk mempertahankan diri kan. Iya. Karena dia sebagai makhluk dia butuh makan. Dia bisanya ya dia tidak tahu mencuri sebetulnya. Tidak ada wayang yang mengenal mencuri. Yang mengenal mencuri itu kan manusianya, Pak Taninya yang mengenal mencuri. Iya. Karena dia merasa memiliki. Kalau ini ya timunku tak Gusti Allah katanya Iya. begitu. Kehidupan alamiahnya Iya. binatang gitu. Mungkin saya juga mau menanyakan Romo, kira-kira pandangan ke depan wayang ini untuk disuguhkan kepada khalayak umum terlebih terkhusus untuk anak-anak itu seperti apa Romo? Menurut saya Efeknya atau dampaknya ke depan? kalau untuk pendidikan saya kira ini sangat bagus, dan di masa seperti sekarang ini sangat penting sekali ya. Karena coba kita bayangkan anak-anak kecil seperti sekarang ini mengenalnya kucing ya Doraemon. Iya. Dia tidak mengenal kucing misalnya kembang telur, kucing yang lain itu enggak kenal. Mereka taunya ya Doraemon. Lalu tokoh-tokoh yang lain dunia binatang itu ya misalnya kayak si Komo gitu. Iya. Tapi tidak tahu karakternya seperti apa. Nah, wayang fabel ini kan tujuannya untuk merepresentasikan seekor wayang itu, seorang wayang, seekor ya betul seekor wayang itu dengan karakter-karakter sesuai dengan alur cerita yang akan dibawakan. Jadi dalam dunia pendidikan untuk budi pekerti menurut saya ini adalah terobosan yang sangat luar biasa. Iya. Berbeda karena ini berbeda sekali dengan wayang kancil yang dikenal di masyarakat Jawa ya, untuk khususnya wayang kancil sangat terbatas ceritanya. Kayak wayang fabel ini menurut saya jauh lebih luas ceritanya. Iya. Mau dikembangkan seperti apa sangat mungkin sekali. Dan ini tidak terbatas, saya kira tidak terbatas kepada wayang-wayang yang binatang-binatang yang ada di Indonesia saja, di Nusantara ini, tetapi bisa mendunia. Nah, tinggal bagaimana kita mengemas misalnya seperti ini. Panda. Ini ada wayang panda di negeri kita, di Nusantara nggak ada panda, adanya di Cina ya. Nah, ini kan nanti bisa untuk menggambarkan misalnya karakter budaya di sana seperti apa, budi pekerti yang diajarkan di daratan Cina itu seperti apa. Kan setiap daerah pasti punya kearifan lokal masing-masing. Iya. Dia bisa dibawa masuk melalui tokoh ini misalnya. Iya. Mungkin kalau pendapat Romo mengenai visualnya sendiri wayang yang sudah tim wayang fabel buat itu seperti apa? Memang tidak mudah menurut saya menciptakan bentuk-bentuk wayang binatang khususnya ya. Kalau wayang dalam artian wayang kayak wayang kulit itu sudah ada pakemnya. Iya. Sedangkan wayang fabel ini, wayang yang berbentuk binatang ini kan sebetulnya standar bakunya tidak ada. Iya. Ini sangat bergantung kepada pemahaman si kreator, Iya. Terhadap. si pemahat Iya. terhadap binatang-binatang yang akan dia amati. Bisa jadi misalnya ini kancil dalam bentuk bahagia seperti ini, happy. Iya. Suatu saat misalnya, kancilnya sedang posisi sakit misalnya begitu. Mungkin face-nya, raut wajahnya tidak demikian. Iya. Nah ini kan menarik bagi si anak. Kaget loro, baru sakit, anak kecil. Ternyata ekspresi hewan-hewan di dalam karakter wayang ini juga bisa untuk budi pekerti anak-anak ketika melihat ini ekspresi sedih, ini ekspresi marah dan sebagainya, untuk mengenal kekayaan ekspresi daripada satu tokoh seekor binatang ini bisa bermacam-macam kan.
bisa menggambarkan ekspresi yang berbagai macam sebetulnya. Sama dengan halnya dengan wayang kulit yang ada itu, satu tokoh kadang-kadang bisa 3-4 macam. Iya. Sesuai dengan alur cerita yang Ya, bisa juga begitu. Kemudian ini saya sudah membawakan salah satu karakter juga. Ini selain dari menampilkan ekspresi wajah, tapi juga gerak gesturnya itu juga diolah sedemikian rupa supaya menjadi salah satu contoh karakter itu. Nah, menurut Romo ini sudah menggambarkan sesuai dengan karakter panda yang ceria. Ini kan idenya sebenarnya itu panda yang ceria, yang bermain seperti anak kecil. Ini kan anak panda soalnya. Ya. Ini kan bermain seperti pistol-pistolan gitu, Romo. Nah itu sudah bisa menggambarkan satu karakter yang dituju atau belum, Romo? Ya, menurut saya karakter yang sudah diekspresikan dalam bentuk seperti ini, meskipun si penonton itu mungkin belum bisa menangkap apa sih maksudnya seperti ini, tetapi fungsi seorang dalang lah yang akan sangat membantu. Oh, ini si panda lagi main-mainan pistol misalnya, itu kan terkait nanti di dalam ceritanya. Jadi kalau kita akan membuat sebuah wayang kemudian harus detail bahwa ini memegang pistol dan sebagainya, mungkin akan sulit. Tapi saya kira bahwa garis besar yang diinginkan itu sudah tercover di dalamnya. Tinggal pengembangannya adalah si dalang kan yang nanti akan mengekspresikan dia. Saya kira untuk semua jenis binatang saya kira bisa. Misalnya contohnya seperti ini, burung ya. Ini kesannya hanya kalau ditangkap secara umum mungkin hanya burung yang sedang bertengger. Tapi mungkin bisa dibuat misalnya pas paruhnya terbuka, oh dia sedang berkicau misalnya seperti itu. Mungkin dari segi pewarnaan, Romo, ini kan khususnya dengan ya umumnya untuk masyarakat umum, tidak terlepas dari dewasa juga. Tapi ini kan karena konsepnya kartun, mungkin bisa juga lebih ke anak-anak ya. Untuk dari segi warna mungkin sudah bisa. Ya, saya kira bagus warna. Jadi konsep warna itu kalau anak-anak kan cenderung kepada warna-warna yang cerah ya, karena anak-anak sangat menyukai kontras ya. Ceria, jadi menggambarkan keceriaan, mudah disukai oleh anak. Kalau secara globalnya kan misalnya ini burung apa ini? Itu hudhud ya, dia kan hitam kan, memang hudhud itu. Makanya secara garis besarnya dia monopoli warna hitam. Mungkin dari Romo memandang salah satunya yang bergerak di bidang wayang, yang melestarikan wayang ini kan salah satunya wayang Fabel itu sendiri. Nah, untuk di Indonesia sendiri, Romo, mungkin pandangan Romo untuk wayang itu perkembangannya sejauh mana sampai kedepannya bagaimana, Romo? Kalau wayang secara umum, wayang kulit ya, orang berbicaranya sekarang banyak ke arah ke sana ya. Wayang yang dikenal umum kan orang wayang itu pasti wayang kulit. Itu ya sekarang mungkin kesulitannya cukup banyak ya, karena orang sekarang sangat sedikit yang menyukai wayang itu sendiri gitu. Mengenal tokoh wayang saja mungkin orang-orang yang seusia saya masih banyak yang tidak tahu ini wayang apa sih, ini siapa sih. Nah, kecintaan terhadap wayang itu mestinya bisa dilestarikan. Kita jangan kalah dengan orang asing yang begitu luar biasa
menggeluti dunia wayang, sementara kita sendiri tidak tahu. Sampai Tapi ya ini terobosan wayang fabel ini sangat luar biasa. Hanya saya dari kemarin itu berpikir mencari padanan kata fabel itu dalam dunia yang supaya bisa dikenal. Wayang itu kan akar katanya sebenarnya bahasa Jawa. Iya. Lalu fabel itu bahasa asing. Ini kan jadi gaduh-gaduh toh. Iya. Nggih, terus Lah, bagaimana kalau wayang kewan atau apa ya yang enak gitu loh. iya. Tapi memang ya memang lebih dikenal fabel ya, karena dunia binatang itu dikenalnya fabel kan. Iya, secara umum secara orang memandang binatang, cerita binatang itu fabel. Fabel, iya. Berbicara mengenai wayang secara umum, terlebih wayang Purwo, Romo. Kebetulan kita itu menciptakan karakter terinspirasi dari wayang Purwo, tetapi dikemas dalam bentuk binatang, Romo. Nah, mungkin di sana sudah ada, kalau di wayang Purwo itu Punokewan. Nah, Punokawan. Punokawan maksud saya. Tetapi di wayang fabel ini kita beri nama menjadi Ponokewan. Oh, ini ya. Ya. Ponokewan ini nek wong Yogya ngarani plesetan. Kalau orang Jogja bilang plesetan ya. Tapi bagus. Menurut saya ini sangat bagus sekali. Bagaimana dari anak-anak sampai orang tua, baik itu di zaman dahulu sampai zaman sekarang, yang namanya Ponokawan itu kan sangat dikenal. Iya. Anak-anak tahu bahwa ada tokoh Semar, Gareng, Petruk, Bagong, ya. Ikonik sekali. Itu sangat ikonik sekali, betul sekali, bahwa meskipun mereka banyak yang tidak tahu Semar opo, Semar itu siapa, ya. Asal mulanya bagaimana, itu kan ya perlu pendalaman khusus sebetulnya, ya. perlu mencintai secara khusus, tetapi bahwa Punokawan itu sangat dikenal di dunia masyarakat kita. Iya. Maka kemudian bahwa katakanlah ini dalam artian plesetan yang positif ya. Ya. Kemudian untuk lebih memperkenalkan wayang fabel ini memiliki tokoh Ponokewan. Artinya bahwa Pono itu kan memahami, mengerti. Iya. Ini binatang-binatang yang menjadi panutan. Dia mengerti karakter semua binatang yang lain. Ya. Dia akan menjadi pamomong. Tujuannya kira-kira mungkin seperti itu ya. Betul, Romo. Memang tujuannya tokoh itu sebagai tokoh yang nyengkuyung atau tokoh yang merangkul di tokoh-tokoh. Iya. Jadi misalnya ini kayak ini kura-kura ya. Anak-anak sekarang kenalnya kan cuma kura-kura ninja. Nah ini kura-kura yang ditokohkan menjadi Ponokewan, sesepuhnya Ponokewan ini kan. Ya. Kalau di dalam wayang Purwo Semar misalnya kan, ya. itu kan dimaksudkan seperti itu. Nah ini yang akan mungkin bisa membawa karakter budi pekerti yang dia bawa, dia ajarkan kepada kewan-kewan binatang-binatang yang lain. Ya. Dia yang akan menjadi pamomongnya. Iya. Nah, nanti akan disertai misalnya seperti ini. Nah, ini karakter tikus. Nah, ini saya kira ini kecerdikannya seorang tikus itu kan, kalau di dalam wayang Purwo ya si Gareng itu kan sajane cah cerdik to ya kan. Iya. Kemudian ini ada tokoh jerapah Japit ini kan ini ya, jerapah Petruk ya gitu. Ki Japit kantong bolong misalnya gitu. Tejer. Ya yang fisiknya ya tinggi, kemudian ya ini banyak ilmunya ini itu si Japit ini. Kebetulan karena tokoh dari Petruk itu kan tinggi, jadi penggambaran ya, dalam karakter wayangnya itu dibuat jerapah, itu pemilihan hewannya. Ya.
bagus sekali ini. Kalau soal karakternya bisa diisi nanti sebetulnya kan, bisa disesuaikan dengan lakonnya seperti apa. Nah ini kemudian ini yang paling bungsu si Bagong ini. Hasil kucing Ya. Si Kuba. Oh, ini si Kuba lah kucing Bagong. Saya kira menarik sekali. Ini empat tokoh ini kalau di dalam budaya Nusantara khususnya di Jawa ini sangat sentral. Dia yang akan bisa memberikan ruh kepada lakon. Karena apapun pasti mereka selalu ikut satrio kan. Biasanya kan begitu. Dia yang akan mengikuti satrio, ngomong satrio, kemudian memberi wejangan, memberikan petuah-petuah nasihat tentang budi pekerti. Ya, inilah gudangnya. Saya kira demikian. Iya. Oke. Mungkin kira-kira Romo, ini kan masih dalam rangka atau suasana pandemi. Sementara kita masih berkecimpung di dalam platform YouTube seperti itu Romo. Nah, mungkin kira-kira Romo ada potensi wayang fabel ini, apakah ada potensi untuk menjadi alternatif tontonan sebagai tuntunan bagi baik melalui online atau offline seperti itu Romo. Monggo Romo. Saya kira potensinya sangat luar biasa ya, apalagi konten utama di dalam kisah wayang fabel itu kan kita ingin mengenalkan budi pekerti melalui karakter wayang. Yang sekarang pendidikan budi pekerti itu, pelajaran budi pekerti itu bisa dibilang di dalam pendidikan formal nggak ada. Nah, saya berpikir justru melalui wayang fabel ini kita bisa membuat sebuah pelajaran budi pekerti yang bisa jadi misalnya dari wayang fabel ini kita tawarkan kepada Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan misalnya. Iya. Bagaimana kalau kita memberikan pelajaran budi pekerti yang mudah dipahami oleh anak-anak melalui pertunjukan wayang fabel? Iya. Bisa jadi di depan kelas kita mengajarkan ini. Masuk di dalam sekolah. Oh iya, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan misalnya. Itu saya kira sangat bagus sekali. Sebagai materi budi pekerti. Dalam materi dalam kisah wayang fabel ini kan kita mau memasukkan apa saja bisa kok. Iya. Seperti halnya wayang Purwo. Wayang Purwo itu isinya kan macam-macam di dalamnya. Tidak hanya kita mengenalkan angkoronya saja, tetapi dia juga mengenalkan bagaimana mencari solusi tentang kehidupan ini. Nah ini karena ini wayang fabel tentunya ya kita selaraskan, kita sesuaikan dengan dunia anak misalnya. Jadi saya kira sangat potensial sekali ke depannya. Baik pada masa pandemi misalnya, karena masa pandemi ya online. Tetapi kedepannya offline menurut saya sangat potensial dan seharusnya seperti Kementerian Pendidikan tertarik dengan dunia seperti ini. Ya rencana kalau pandemi sudah berakhir mungkin bisa diagendakan Romo. Ya demikian Sobat Wayang Fabel, uraian dari bincang-bincang bersama Romo Jono. Mungkin kali ini bisa closing statement dulu dari Romo Jono. Monggo Romo Jono. Iya, terima kasih. Jadi wayang fabel semoga berkembang dengan pesat, bisa semakin disukai oleh masyarakat secara luas, khususnya anak-anak mengenal kembali dunia wayang fabel, dunia binatang, tidak perlu ke misalnya kesulitan datang ke
ke kebun binatang karena tidak setiap kota punya, Ya. tetapi bisa melihat melalui entah itu YouTube. Syukur-syukur harapan saya banyak sekali kemudian para pihak yang tertarik untuk nanggap wayang fabel ini. Ya, Gitu. mudah-mudahan Romo. Saya kira begitu, sukses selalu untuk wayang fabel. Selamat sore sobat wayang fabel. Kali ini kita kedatangan seorang pengunjung yang jauh dari Jawa Barat, yaitu dari daerah Garut. Nah, kita bincang-bincangnya dengan beliau untuk memperkenalkan dirinya. Mari, monggo Ibu, silakan dibuka dulu mic-nya. Boleh dibuka maskernya supaya bisa ngobrolnya enak. Tolong kalau bisa memperkenalkan dirinya Ibu, nama siapa dan dari mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, Mungkin nggak bisa lebih kencang. iya, nama saya Bu Yati dari Garut, Jawa Barat. Wah, dari Garut, Jawa Barat, sobat wayang fabel, jauh sekali ya. Nah, Bu senang dengan wayang fabel ini sampai sepertinya itu kayaknya bahagia sekali melihat pameran ini. Gimana Bu? Oh iya, tadinya saya kan betul-betul nggak tahu ya, Ya. nggak ngerti. Pas saya buka, lihat, makanya pengen saya kesini. Iya. Kok bagus banget, mana saya nggak ngerti bahasa Jawa. Waduh, ini bagus banget, saya bilang gitu. Untuk anak-anak saya, cucu saya ntar akan cerita. Anak ini di Garut, Di adik Garut. saya, anak saya, cucu saya akan saya ini. Saya bilang bagus banget. Seneng ya Ibu Seneng ya? banget. Sayanya juga seneng kalau wayang fabel ini bisa disukai oleh cucu-cucu Ibu, anak-anak Ibu semuanya gitu. Nah, kira-kira menurut Ibu dengan cerita-cerita wayang fabel ini bagaimana? Apakah pas? Apakah senang? Adakah ini nasihat yang merasa oh ya ini bagus nasihatnya seperti itu Bu? Ya gini, kebetulan saya kurang ngerti bahasa Jawanya ya. Oh. Cuman ada ininya gitu kan. Cuma pas di ini bagus banget. Bagus banget. Bagus. Jadi apa yang saya harus iniin gitu. Ya, Ini ya. bagus. Udah tadi saya sampai terus ulang-ulang. Waduh, ini dari kemarin saya kok kenapa nggak buka? Ya. Waduh, ini sampai saya dikirimin ke cucu saya. Sadam ini mama punya ini bagus, lihat ya, saya bilang gitu. Mama aja suka, saya bilang gitu. Iya. Betul. Nah, kalau Ibu buka semua itu wayang fabel, itu ada bahasa Indonesianya Bu. Yang bahasa Jawa itu hanya satu, pas cerita Nabi Sulaiman. Jadi untuk yang lainnya mungkin Ibu malah bisa lebih jelas, bisa lebih mengerti seperti itu. Lihat semuanya ya Bu. Iya, baik. Bisa dikasih lihat ke cucu-cucu Iya. Ibu seperti itu. Iya. Nah, kalau Ibu senang, Ibu sudah lihat-lihat belum semuanya ini? Belum semua. Belum semua Belum ya. semua dari tadi baru beberapa ini. Beberapa gitu. ini ya. Tapi melihat yang ada di sini pameran-pameran yang ada seperti ini, bagaimana perasaan Ibu? Ini semua bagus. Bagus ya. Apalagi ini sama untuk anak-anak ya. Iya. Apalagi sejarah-sejarah Nabi Sulaiman Wah, atau iya. apapun ini bagus banget. Saya aja dari tadi Iya. di belakang di kamar habis sholat saya langsung buka ini. Iya Makanya Ibu. saya aduh ini untuk oleh-oleh anak saya cucu saya bilang gitu. Terima kasih Bu Bagus. Yati, terima kasih. Nah, kebetulan Bu Yati ini juga beliau ahli menjahit ternyata seperti itu. Mungkin nanti suatu saat tim wayang fabel punya kostum khusus yang bisa dijahitkan oleh Ibu Yati ya. Oke, terima kasih Bu Yati yang sudah jauh-jauh dari Garut dan menyukai pameran wayang fabel ini, dan saya senang semoga cucu-cucu Bu Yati yang lainnya juga menyukai wayang fabel. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Selamat sore sobat wayang fabel, sampai ketemu lagi.
Ya, jangan lupa pantengin terus channel Wayang Fabel dalam rangka pameran virtual kali ini. Selamat dan sukses Wayang Fabel. Jangan lupa Sobat Wayang Fabel. Subscribe, like, share. Oke.